seperti biasa bertemu lagi dengan Ibu Nanda Sari. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk seperti biasanya. Seperti biasa, di sini Ibu ingin melihat sejauh mana semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perhatikan Ibu, nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Paham? Ibu ulangi. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, coba Ibu ulangi. Selamat pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah kita masih mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Kita masuk ke subtema 1, manusia dan lingkungan. Dan kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Menurut kalian, apakah lingkungan itu berguna bagi manusia? Jawabannya adalah berguna bagi manusia. Mengapa berguna bagi manusia? Karena lingkungan itu menyediakan kebutuhan hidup manusia. Terus apa keuntungan dari kita menjaga lingkungan? Yang bisa jawab? Keuntungan yang bisa kita dapatkan apabila kita menjaga lingkungan yaitu bahwa kita akan mendapat manfaat dari lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Terus apa kerugiannya? Kalau ada keuntungan pasti ada ruginya. Terus apa kerugiannya? Kerugiannya apabila kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjadi rusak. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi tentang pengalaman apa yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Bagi kalian, kira-kira pengalaman apa yang pernah kalian lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga? Kira-kira yang bisa jawab? Ya, yang pertama contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menanam bibit tanaman. Itu merupakan bukti bahwa kita itu menjaga lingkungan kita. Selain menanam bibit tanaman, menanam pohon, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang coba kalian buka buku tema 8. Buku tema 8. Sini yang judulnya itu lingkungan sahabat kita. Sekarang coba kalian buka subtema 1. Di situ ada judulnya manusia dan lingkungan. Yang sekilas tadi sudah Ibu jelaskan yang berkaitan dengan pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita buka di pembelajaran 1. Nah, sini pembelajaran 1. Di sini
bacaan yang judulnya Demi Air Bersih, warga Wobo-Robo rela berjalan sejauh 15 km. Dibaca dulu, nanti setelah dibaca Ibu ingin menjelaskan bacaan dari bacaan ini. Kira-kira berkaitan dengan apa? Waktunya 5 menit. Baiklah, mungkin sudah dibaca. Ibu ingin menjelaskan. Di sini pada gambar ini sudah jelas di sini bahwa ini ada seorang ibu-ibu yang sedang mengambil air minum dari pipa penyalur air minum. Nah, di sini jelas. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu mempunyai 3 buah gambar di sini. Ini 3 buah gambar. Ibu tempelkan di depan. Coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. Jadi kita ingin belajar tentang fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba diperhatikan, di sini ada 3 gambar. Ibu ingin menjelaskan gambar yang pertama dahulu. Ini gambar ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai. Ini merupakan fungsi air bagi manusia, hewan, atau tumbuhan? Ya, yang jelas ini merupakan fungsi air bagi manusia. Kemudian gambar yang kedua, ini merupakan gambar jerapah yang sedang meminum air. Kira-kira ini merupakan fungsi air bagi siapa? Bagi hewan. Gambar yang ketiga ini merupakan gambar tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis. Kira-kira ini merupakan fungsi air bagi manusia, hewan, atau tumbuhan? Jelas sekali ini merupakan fungsi air bagi tumbuhan. Jadi fungsi air bagi manusia, hewan, kemudian tumbuhan itu bermacam-macam sekali manfaatnya atau fungsinya. Selain mencuci pakaian, selain minum, selain melakukan proses fotosintesis, masih banyak lagi manfaat air bagi kehidupan kita. Yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menyiram tanaman dengan air. Kira-kira tanaman tersebut dapat tidak manfaatnya? Kira-kira pasti akan mendapat manfaat. Manfaatnya apa bagi tumbuhan itu atau bagi tanaman itu? Manfaatnya adalah tanaman menjadi subur. Yang lainnya, untuk kita manusia, selain mencuci pakaian, manfaatnya yang lain apalagi dalam kehidupan sehari-hari? Seperti mandi, kemudian minum, dan mencuci piring. Selain manusia dan tumbuhan, contoh hewan, selain untuk minum, untuk apa? Untuk tempat hidup mereka. Untuk hewan yang di laut seperti ikan, seperti udang, dan lainnya. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan tentang materi manusia dan lingkungan, seperti fungsi air bagi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita simpulkan kira-kira materi yang kita pelajari hari ini.
Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah manusia dan lingkungan. Contohnya seperti fungsi air bagi kehidupan sehari-hari. Banyak sekali, baik itu bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Tadi untuk manusia manfaatnya apa atau fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai untuk mencuci pakaian, kemudian untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci piring, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk hewannya, hewan kira-kira kalau untuk hewan ini fungsinya selain minum tadi, yaitu sebagai tempat hidup mereka, sebagai tempat hidup hewan yang di laut. Kemudian tumbuhan ini fungsinya itu membuat apa? Membuat tanaman menjadi tumbuh subur. Kemudian membuat atau tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Jadi pelajaran yang dapat kita simpulkan itu bahwa lingkungan itu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga lingkungan agar tetap terjaga, tetap bersih, dan tetap terawat. Jangan sampai kita tidak merawat lingkungan sehingga lingkungan tersebut dapat merugikan kehidupan kita seperti bencana alam atau yang lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tugas kalian di rumah adalah yaitu membuat peta pikiran tentang fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Kalau yang ingin bertanya tentang fungsi air bagi kehidupan sehari-hari atau manfaat lingkungan bagi kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Oke, mungkin sudah banyak yang memahami kita hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.